berdoa. Oke, terima kasih karena sudah kita dalam doa. Hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun dengan subtema 1, aku dan teman baruku. Siapa yang punya kawan baru hari ini? Tidak ada? Ya. Oke, hari ini kita akan belajar memperkenalkan diri dengan teman baru. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat mempraktekkan cara memperkenalkan diri dengan teman baru. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi atau menghitung jumlah anggota dalam setiap kelompok. Lalu kalian dapat menghubungkan sikap hidup rukun dengan lambang Garuda Pancasila, terutama sila yang kedua. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang di depan, yang ibu pegang. Kira-kira ini gambar apa? Ya? Anak-anak sedang berkenalan. Pintar, anak-anak sedang berkenalan. Nah, ibu jelaskan sedikit tentang gambar ini. Ini yang baju kuning sedang bersama yang baju biru. Mereka sedang duduk dan snack atau mereka sedang makan santai begitu. Jadi ada kawan baru yang datang lalu memperkenalkan diri kepada yang baju kuning. Nah, sekarang dengarkan cerita ibu. Pada suatu pagi, Riko pindah sekolah. Nah, di sekolah barunya dia sangat gugup karena dia tidak punya teman di sana. Nah, setelah istirahat, Riko bertemu dengan si Alex. Nah, waktu itu Alex langsung menyentuhkan tangannya lalu berkata, "Hai, aku Alex." Lalu Riko membalas dengan mengatakan bahwa, "Hai, aku Riko." Nah, waktu itu Alex sangat senang karena sudah punya teman baru. Lalu Alex memperkenalkan Riko kepada teman-temannya Alex. Nah, mereka sangat senang dan mereka bermain bersama. Nah, dalam cerita tadi, cara Alex memperkenalkan diri kepada Riko dengan cara apa? Dengan cara apa? Ada yang tahu? Iya. Saling jabat tangan lalu mengatakan, "Hai, aku Alex." Nah, lalu Riko bilang apa? Iya. Riko bilang, "Hai, aku Riko." Saling bersalaman. Ya, begitulah cara memperkenalkan diri dengan teman baru. Nah, dalam memperkenalkan diri ada dua cara. Cara yang pertama adalah cara memperkenalkan diri secara formal. Cara memperkenalkan diri secara formal biasanya digunakan dalam acara seminar atau dalam acara perkantoran. Ya, dia menggunakan bahasa yang lebih sopan. Lalu cara memperkenalkan diri yang kedua adalah berkenalan secara informal seperti yang dilakukan Riko tadi. Dia menggunakan bahasa yang santai. Misalnya, jalan-jalan ketemu kawan, "Hai, nama saya Tasya," seperti itu. Nah, sekarang ibu akan memberikan LKPD. Di sini ada LKPD, silahkan isi
posisi masing-masing untuk memperkenalkan diri. Karena ibu belum kenal kalian satu persatu, maka ibu minta kalian memperkenalkan diri sesuai dengan LKPD yang ada. Mulai dari orang depan. Sekarang tugas kalian nanti setelah sampai di rumah kerjakan memperkenalkan diri sesuai dengan LKPD yang ada tentang aku. Silahkan tulis namaku, umurku ada berapa tahun, tempat dan tanggal lahir, rumahku di mana, nama ayah, ibu, dan saudara-saudara. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita sudah duduk dalam bentuk kelompok? Sudah. Sudah? Sudah. Nah, kalau begitu ibu bagi secara kasar, kalau ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, sekarang coba tuliskan nama-nama kelompok, jumlah anggota dalam satu kelompok itu ada berapa? Siapa yang tahu kelompok 1 berjumlah berapa orang?
hidup rukun dengan sila Pancasila, terutama sila yang kedua. Siapa yang tahu bunyi sila Pancasila, sila yang kedua? Siapa yang tahu? Ya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba kita perhatikan gambar Garuda yang ada di depan. Kemanusiaan yang adil dan beradab melambangkan lambangnya apa? Rantai emas. Kira-kira di rantai emas itu ada putus atau tidak? Tidak putus. Nah, karena tidak putus, maka kita harus hidup rukun supaya jangan putus. Nah, contoh hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai perbedaan pendapat, menghargai teman, tidak boleh. Kalau lagi bertengkar tidak boleh. Nah, menciptakan lingkungan yang harmonis. Jangan sampai kita bermain, ada orang yang tidak mau bermain dengan kita karena kita suka saling menolong. Jika datang bawa pensil 2, kemudian kawan yang satu tidak ada pensil, maka kita harus berbagi. Atau kita makan sesuatu, kita harus saling berbagi. Tolong menolong. Misalnya kita satu ruangan, lalu teman yang lain datang, tidak boleh bermain, kita harus membantu. Tolong menolong. Iya. Ibu ada LKPD untuk silakan isi per kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan lihat soal dan isi secara berkelompok. Kita akan mempresentasikan. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Silahkan baca soal, lalu jawab pertanyaan yang sudah ada di LKPD. Waktunya 5 menit. Semua sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Iya? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Oke. Nah, mari kita berikan tepuk semangat supaya kita semangat mempresentasikan hasil diskusi. Kalian tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat.
Nah, karena kita tidak rukun, berarti kita akan selisih pendapat, lalu kita sudah bertengkar, lalu kita kesulitan dalam bekerja sama. Nah, kalau kita suka marah dengan yang satu, berarti saat kita kerja kita mengkonsol waktu kita, toh? Iya toh? Iya. Silakan kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan. Membantu teman dalam kesulitan, tidak memfitnah teman. Oke, sikap baik dalam berteman. Jawaban kelompok 2, membantu teman dalam kesulitan. Ya, kesulitan seperti yang Ibu bilang tadi toh. Kalau kita punya pensil 2, kita membantu teman. Kita tidak boleh sekikir ya, begitu toh? Iya, kita tidak boleh sebut sama kawan pun nama. Jangan sampai kita bermain dengan dia, lalu kita sampai di sana kita omong dia punya nama, itu tidak boleh ya. Iya. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Sekarang kelompok 3. Silakan. Siapakah sikap tidak benar dalam berteman? Nomor 1, menghina teman atau merendahkan teman. Nomor 2, memfitnah teman. Sikap tidak baik dalam mau merendahkan teman. Jangan sampai teman datang pakai ini tas baru, datang pakai sepatu baru, kita mulai, ih, dia punya sepatu ini, tidak boleh. Dia punya satu sepatu sudah robek, susah mungkin saya punya sepatu kok, sepatu baru. Iya toh? Tidak boleh saling merendahkan. Yang kedua, memfitnah teman. Diomong kawan pun nama di sana. Itu tidak boleh. Itu namanya hidup tidak rukun. Nah, yang kita pelajari hari ini, kita harus hidup rukun. Nah, kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang masih ingat tadi kita belajar tentang apa? Iya, Hidup rukun. pintar sekali. Apa lagi? Selain hidup rukun, apa lagi? Ya, memperkenalkan diri. Tadi Ibu bilang memperkenalkan diri itu ada berapa cara? Ada 2. ya, 2. Memperkenalkan diri secara formal dan memperkenalkan diri secara informal. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, dalam memperkenalkan diri itu ada 2 cara. Yang pertama, memperkenalkan diri secara formal dan memperkenalkan diri secara informal. Lalu kita menghitung jumlah anggota dalam setiap kelompok. Nah, kita ada berapa kelompok? Kita ada 3 kelompok yang terdiri dari kelompok 1 berjumlah 5 orang, kelompok 2 juga ada 5 orang, kelompok 3 ada 4 orang. Nah, setelah kita menghitung jumlah anggota dalam setiap kelompok, kita menghubungkan sikap hidup rukun dengan erat kaitannya dengan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila siapa yang ingat? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pintar sekali. Kita tepuk tangan untuk pembelajaran kita hari ini. Pertemuan kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa mengerjakan tugas yang tadi Ibu sudah berikan tentang memperkenalkan diri dengan anggota keluarga. Lalu, ya mungkin itu saja tugas kita hari ini.